Saat di rumah sakit, terlihatlah Jinwoo yang sedang melakukan rutinitas latihannya untuk menyelesaikan misi daily quest-nya. Badan Jinwoo sudah berubah secara drastis menjadi sangat kekar dan mampu membuat perawat di rumah sakit itu sampai tersipu malu. Hanya karena melihat Jinwoo yang sedang latihan dengan bertelanjang dada. Sang perawat pun sebenarnya juga heran karena saat Jinwoo awal masuk ke rumah sakit badannya tidak sebagus ini. Hari itu ternyata hari di mana Jinwoo diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Karena memang Jinwoo sudah terlihat sehat dan membaik. Tidak lupa sang perawat muda itu juga meminta nomor kontak dari Jinwoo yang memang saat ini terlihat tampan dan menarik. Dan karena Jinwoo memiliki kepekaan asmara di bawah rata-rata, dia menganggap perawat itu membutuhkan nomornya untuk menghubungi Jinwoo untuk memberikan hasil tes labnya nanti. Pagi hari pun tiba, Jin A bersiap untuk berangkat ke sekolahnya. Jinwoo pun berbincang ringan dengan adik tersayangnya itu. Lalu Jin A merasa sedikit perubahan dari kakaknya saat ini. Karena kakaknya memiliki tubuh yang sangat kekar serta tingginya melebihi Jin A sekarang. Namun Jinwoo tak menggubris perkataan dari adiknya itu. Lalu dia memberikan payung untuk adiknya karena kemungkinan hari ini akan turun hujan. Saat Jin A sudah berangkat ke sekolahnya, Jinwoo mengintip jendela statusnya yang menunjukkan jika latihan Jinwoo hanya kurang lari saja. Dia merasakan jika saat ini tubuhnya benar-benar berubah menjadi lebih kekar dan bugar. Kemungkinan itu dikarenakan Jinwoo yang terus-terusan mengupgrade status strength-nya. Hal itu membuat otot-otot di tubuhnya menjadi semakin kekar dan berkembang layaknya seorang binaraga. Jinwoo merasa jika dia harus lebih berhati-hati saat mengupgrade statusnya, karena Jinwoo tak mau berakhir menjadi seorang hunter dengan tubuh binaragawan. Berbekal pengetahuannya saat bermain game RPG, Jinwoo memang harus mengalokasikan poinnya dengan sangat benar, karena di game RPG membutuhkan sinergi antara semua status yang berimbang. Namun karena memang saat ini Jinwoo tak terlalu membutuhkan status intelijen atau kecerdasan, maka Jinwoo mengalokasikan poinnya ke bagian yang dirasa lebih penting. Terdengarlah suara berdering dari handphonenya. Dari seberang telepon terdengar suara yang sepertinya dalam keadaan yang sangat mendesak dan mencari keberadaan Jinwoo mulai tadi. Namun ternyata itu hanyalah pemilik kontrakannya yang meminta pembayaran untuk bulan ini harus segera dibayarkan. Dan karena hal ini, Jinwoo pun berpikir jika memang dia adalah seorang hunter yang telah mendapatkan pembangkitan ganda. Maka saat ini Jinwoo harus mencari uang lebih banyak dalam misi penyelesaian dungeon. Dengan perkembangannya, Jinwoo yakin dia akan segera menjadi top rank hunter dan dapat membunuh monster tingkat tinggi untuk mengumpulkan uang. Karena semakin tinggi rank seorang hunter, maka akan semakin tinggi pula rank monster yang dapat dia bunuh. Drop rate dari monster berlevel tinggi pasti akan lebih berharga dan pasti Jinwoo bisa mengumpulkan banyak sekali uang dari hal tersebut. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Jinwoo, setiap dungeon memiliki kelasnya masing-masing dan membutuhkan rank yang tinggi juga untuk menyelesaikan sebuah dungeon yang dihuni oleh monster-monster tingkat tinggi. Karena tentu monster yang muncul di sana akan memiliki tingkat yang sama dengan level dungeon tersebut. Maka dari itu sebelumnya Jinwoo melihat banyak persaingan antara para hunter untuk berburu di dungeon atau biasa disebut dengan gate rank D dan rank E. Karena gate tersebut bisa dimasuki oleh hunter rank rendah seperti dirinya. Maka biasanya hunter rank E akan kesusahan untuk mencari sebuah pekerjaan. Karena juga pasti tak akan ada guild yang mau menerima hunter dengan rank rendah seperti itu. Saat ini rank Jinwoo adalah rank E, dan hal itu menjadi masalah untuknya saat ini. Maka Jinwoo berkeinginan untuk mengecek ulang ranknya kembali supaya tak mengalami kesulitan seperti ini. Di televisi Jinwoo melihat berita yang saat ini sedang viral, yaitu tentang kebangkitan manusia biasa menjadi seorang hunter. Dari situ Jinwoo menyadari akan berbahaya sekali baginya yang masih belumlah cukup untuk menjadi pusat perhatian dunia. Apalagi bagi para netizen yang pasti akan membicarakan Jinwoo nanti. Karena Jinwoo adalah seorang hunter yang bisa berkembang dan selalu mendapatkan SP untuk naik level. Jadi Jinwoo mengubah rencananya untuk mengumumkan keberadaannya pada publik sampai dia bisa menjaga dirinya sendiri. Untuk saat ini yang perlu Jinwoo lakukan adalah mencari uang. Saat melihat-lihat informasi raid gate di handphonenya, sepertinya Jinwoo menemukan raid gate yang cocok baginya. Tibalah Jinwoo di suatu tempat raid gate yang sudah dikerumuni oleh para hunter lainnya. Dia disapa oleh salah satu hunter bernama Hwang Dong-suk, yang saat ini akan menjadi pemimpin party di sana. Sung Ji-woo pun memperkenalkan dirinya dengan sangat ramah pada sang pemimpin party itu. Para anggota lainnya pun menertawakan Jinwoo karena memang dirinya sangatlah terkenal di kalangan para hunter. Sung Jinwoo terkenal sebagai hunter terlemah di dunia yang akan selalu terluka saat menjalankan sebuah raid di sebuah gate. Hwang Dong-suk pun berusaha menghentikan para anggotanya yang terkesan meremehkan hunter Sung Jinwoo.
Lalu Hwang Dong-soo menjelaskan kembali persyaratan dan ketentuan pada Sung Jin-woo. Dia membutuhkan jumlah orang untuk memasuki gate rank C ini. Meskipun itu hal yang cukup sulit bagi hunter rank E sepertimu. Namun Hwang Dong-soo akan membayar Jin-woo dengan bayaran yang lumayan besar tanpa harus bertarung. Akhirnya Jin-woo pun menandatangani kontrak yang diberikan kepadanya. Di saat yang sama, Jin-woo melihat kemampuan para hunter di sana dengan mata tajamnya. Jin-woo dapat mengetahui kekuatan dan rank dari para hunter yang ada di depannya saat ini. Party ini cukuplah kuat karena diisi dengan 5 hunter rank C dan 4 sisanya memiliki rank D. Di gate rank C memiliki batas minimum untuk memasukinya. Gate rank C membutuhkan 10 orang untuk masuk. Itulah peraturan yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Hunter untuk keamanan para hunter. Dan saat ini, tugas Jin-woo sebagai pendukung saja dan tak perlu melakukan pertarungan. Nampak seorang pemuda menyapa Jin-woo yang sedang memikirkan sesuatu. Dia adalah Yeon Jin-ho, pemuda berumur 22 tahun dan memiliki rank D. Jin-woo cukup terkejut dengan equip yang digunakan oleh Jin-ho, karena nampak jika item yang dia gunakan cukuplah menyilaukan mata, dan tentu itu bukanlah item dengan harga yang murah. Lalu Hwang Dong-soo pun meminta Jin-woo membawakan barang-barang mereka semua. Semua persediaan ada di tas yang akan Jin-woo bawa. Lalu Jin-woo bertanya pada Hwang Dong-soo jika apakah mereka masuk tanpa seorang healer. Sang pemimpin party pun dengan entengnya berkata jika mereka sudah melakukan ini berkali-kali. Maka hal ini cukuplah mudah. Tanpa healer pun tak masalah, ungkapnya pada Jin-woo. Jin-woo pun merasa jika party ini sungguh kacau karena berisikan damage dealer saja tanpa healer. Akhirnya semua pun beranjak masuk ke gate rank C tersebut. Yeon Jin-ho pun berkata jika dia akan melindungi hunter rank E seperti Jin-woo nanti saat di dalam. Semua sudah bersiap untuk memasuki dungeon melalui gate rank C itu. Dengan tas besar yang dia bawa, Jin-woo pun akan memasuki gate ini bersama party sebagai pendukung saja. Saat Hwang Dong-soo sedang membahas pembangunan gedung yang berhenti di tempat itu begitu saja, nampak Jin-ho mengkhawatirkan Jin-woo yang memiliki tubuh kecil namun ditugaskan untuk membawa tas besar itu sendirian. Dalam hati Jin-woo berpikir, jika hanya sebanyak ini, tentulah tak akan membebaninya, yang sudah mengalokasikan banyak poin statusnya pada status strength. Setelah berbincang-bincang kecil, Jin-woo mengetahui jika Jin-ho adalah anak dari orang yang kaya. Pekerjaan sebagai hunter ini hanyalah dianggap sebagai hobi untuk mengisi waktu luangnya. Dipotonglah perbincangan mereka dengan suara Hwang Dong-soo yang berkata jika mereka sudah berada di depan gate. Beberapa temannya pun awalnya sedikit ragu dengan tingkat yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Hunter Korea. Karena untuk ukuran gate rank C, gate ini cukuplah besar dan mereka beranggapan jika mungkin Asosiasi Hunter salah melakukan pengukuran rank di gate tersebut. Hal itu pun juga dirasakan oleh Jin-ho, yang sepertinya lumayan khawatir dengan gate yang akan mereka masuki saat ini. Jin-woo bertanya pada Jin-ho apakah ini adalah pengalaman pertamanya memasuki gate rank C seperti ini. Lalu dia juga menambahkan informasi untuk menenangkan Jin-ho jika gate diukur melalui kekuatan sihir yang terpancar dari dalam gate yang keluar. Jadi bukan dari ukuran gate semata. Maka Asosiasi Hunter memang sudah memilah-milah gate untuk diselesaikan untuk keselamatan para hunter. Dan gate rank B ke atas akan diselesaikan hunter dari serikat besar. Dan rank C ke bawah bebas untuk diselesaikan oleh hunter random seperti mereka. Ini adalah pembersihan gate rank C pertama untuk Jin-woo. Jadi dia tak sabar untuk melihat seberapa berubah kekuatannya dibandingkan yang dulu. Hwang Dong-soo pun memberikan aba-aba jika semua akan memasuki gate di belakangnya. Jin-ho pun sudah bersiap dengan peralatan super mahalnya yang sudah dia pakai. Jin-woo cukup heran karena biasanya hunter rank D dan E tak akan bisa memiliki banyak uang. Maka tak mungkin baginya memiliki senjata sebagus Jin-ho apalagi sebuah perisai. Dan setelah memperhatikan sekitar, sepertinya party Jin-woo kali ini berbeda dari party yang lainnya. Karena mereka semua memiliki equip yang bagus tak seperti rank D lainnya. Saat berada di dalam gate, suasana menjadi sangat gelap. Hwang Dong-soo pun meminta salah satu anggota partinya untuk menggunakan sihir cahayanya untuk menerangi area sekitar. Banyak sekali lubang-lubang di sekitar mereka yang layaknya sebuah labirin untuk menjebak mereka hingga tersesat. Jin-ho kebingungan dengan situasi saat ini. Karena biasanya dungeon akan memiliki batu penerangan. Ditambah lagi suasana saat ini terlalu hening karena tak ada monster sama sekali. Namun karena Jin-woo yang saat ini memiliki kepekaan di atas rata-rata, dia membaca situasi dengan sangat cepat menggunakan otaknya yang pintar itu.
Jika suasana gelap seperti ini, maka kemungkinan musuh memang menyukai tempat gelap dan bergerak secara bergerombol. Dan benar saja, terdengar suara aneh yang Jinwoo sadari. Jika suara ini berasal dari monster bertipe serangga, kemungkinan saat ini mereka berada di sarang musuh. Saat semua hunter kebingungan mencari monster yang akan muncul dari lorong yang mana, Jinwoo pun menyadari jika monster akan keluar dari atas mereka. Terlihat ratusan dan bahkan ribuan monster serangga yang datang menyerang mereka. Dengan cepat semua hunter Rainche mengambil posisi mereka masing-masing. Tanpa aba-aba, mereka dengan sigap mengeluarkan seluruh kemampuan skill mereka untuk membasmi semua musuh-musuhnya. Dengan kelas tanknya, Hwang Dong-su menjalankan perannya dengan sangat baik. Jinwoo pun akhirnya mengetahui setelah melihat kemampuan party ini. Pantas jika mereka tak membutuhkan seorang healer untuk party ini. Karena kerjasama mereka sangatlah baik meskipun mereka semua sangatlah gegabah dalam bertindak. Dan juga terlihat sangatlah kasar sebagai seorang hunter. Ditambah lagi ketua party mereka, Hwang Dong-su memberikan arahan dengan sangat baik. Yeon Jin-ho pun juga bisa menutupi kekurangannya dengan perlengkapan mahal yang dia pakai saat ini. Saat ada salah satu monster ingin menyerang Jinwoo, dengan sekejap mata monster itu pun hancur tak tersisa. Hal itu dikarenakan Jinwoo awalnya mengharapkan monster-monster yang kuat untuk dia bisa menaikkan level yang lebih tinggi. Hwang Dong-su mengatakan pada semua anggota partinya untuk tidak lupa menghabisi semua monster-monster ini serta mengambil inti kristalnya, karena nanti mereka akan membaginya untuk 9 orang secara merata. Lalu Hwang Dong-su berbicara kepada Jinwoo dan berterima kasih karena berkatnya yang memberikan info tentang monster-monster yang akan mereka hadapi. Akhirnya pertarungan mereka menjadi sangat lancar dan lebih mudah. Namun Hwang Dong-su juga berkata meski Jinwoo memiliki naluri yang sangat tajam, lebih baik untuk Jinwoo jika tak terlalu memperhatikan hal kecil seperti itu. Saat Jinwoo masih terkejut dengan saran dari Hwang Dong-su itu, salah satu anggota partinya memanggil Hwang Dong-su untuk melihat sesuatu yang aneh di sana. Terdapat mayat-mayat dari monster yang mereka hadapi sebelumnya. Namun yang aneh adalah mayat-mayat mereka bukan seperti terkena sihir atau tebasan, melainkan seperti terkoyak dan seperti dimangsa oleh suatu hal. Jadi Hwang Dong-su beranggapan jika monster-monster serangga ini pasti dimangsa oleh monster yang lebih besar dan berbahaya. Namun bukannya mereka khawatir, malah terlihat senyum licik semua hunter di sana. Karena mereka merasakan uang yang sangat besar akan mereka dapatkan kali ini. Jinwoo dengan intuisinya tentu merasakan keanehan dari sikap mereka semua. Dengan lirih Jinwoo bertanya pada Yeon Jin-ho jika apakah pedang dan perisainya yang dia bawa saat ini memiliki harga yang mahal. Jinwoo pun membenarkan hal tersebut karena item itu pemberian dari ayahnya saat Jinwoo berkata ingin memasuki gate sebagai seorang hunter. Sung Jinwoo dengan nada serius memperingatkan Yeon Jin-ho untuk harus lebih waspada dan berhati-hati ke depannya. Perasaan yang sangat familiar itu dirasakan oleh Jinwoo dan perasaannya tak akan pernah salah. Sung Jinwoo memiliki insting yang sangat tajam, melebihi hunter-hunter di partinya saat ini. Ukuran dari sebuah dungeon itu sangatlah berbeda-beda. Bukan hanya karena tingkat rank gate yang mereka masuki saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi luas tidaknya suatu dungeon. Seperti contohnya dungeon yang saat ini Jinwoo masuki. Dungeon ini memiliki desain seperti layaknya sebuah labirin. Tak banyak pertarungan terjadi namun biasanya akan memakan waktu yang cukup lama untuk menelusuri semua ruangan. Bahkan bisa memakan waktu berminggu-minggu dalam satuan waktu di dungeon. Saat ini Jinwoo menjadi seorang pengangkut barang dalam party ini. Maka Jinwoo akan mendapatkan bayaran tanpa harus bertarung. Itu bukanlah hal yang buruk untuk ukuran hunter rank E sepertinya. Dan tiba-tiba teringatlah suatu nasihat di otak Jinwoo. Jika dia harus berhati-hati terhadap lizard. Jinwoo percaya jika peringatan yang didapatkan dari insting yang dia miliki saat ini tak akan pernah salah. Setelah sekian lama mereka berkeliling menelusuri dungeon tersebut, mereka hanya menemukan potongan-potongan tubuh monster serangga lainnya. Dan ruangan boss monster masih belum mereka temukan. Setelah berbicara seperti itu, ternyata Hwang Dong-su pun melihat pemandangan yang mengejutkan. Tibalah dia di suatu tempat yang sepertinya adalah gudang penyimpanan makanan dari boss monster dungeon ini. Karena banyak sekali tubuh serangga yang terlilit jaring di sana. Mereka tahu jika saat ini ruangan boss monster sudahlah sangat dekat. Saat mereka menelusuri lorong yang menghubungkan ruang boss monster, mereka melihat ruangan yang dipenuhi dengan mana kristal. Dan hal itu menjadi jackpot besar untuk party mereka. Meskipun mana kristal ini tak seberharga inti kristal yang didapatkan dari membunuh seekor monster, namun jika jumlahnya sebanyak ini, tentu hal itu menjadi sangat berharga ungkap para hunter di sana. Diketahui jika Hwang Dong-su memiliki seorang adik yang telah meninggalkannya karena mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari kakaknya.
Bahkan dia saat ini juga meninggalkan negara Korea untuk bergabung ke negara Amerika demi uang yang sangat melimpah. Hwang Dong-suk bukanlah tipikal saudara yang akan memohon-mohon dan meminta bantuan dari adiknya itu. Dia bertekad akan menjadi lebih kuat serta akan terus memperkuat partinya saat ini. Saat semua hunter di sana diliputi dengan rasa bahagia karena akan mendapatkan uang yang cukup besar untuk mereka, Yeon Jin-ho pun memotong diskusi mereka karena dia telah memeriksa kontrak yang ditandatangani oleh Jin-woo. Di sini Yeon Jin-ho sedikit protes karena dicantumkan dalam kontrak jika apapun yang didapatkan dalam dungeon akan dibagi bersembilan, yang padahal mereka semua terhitung bersepuluh. Dengan senyum liciknya, Hwang Dong-suk pun berkata jika tentu mereka akan membagi semua pendapatan secara adil nanti. Namun sebelum membicarakan semua keuntungan itu, mereka harus menambang semua mana kristal ini dengan sangat hati-hati dan sebisa mungkin tak membangunkan bos monster yang sedang tertidur. Terlihatlah bos monster laba-laba yang sangat besar sedang tertidur di sarangnya. Karena pasti semua sudah paham jika mereka membunuh sang bos monster, maka dungeon itu akan segera tertutup dan semua mana kristal itu tak akan bisa mereka panen secara menyeluruh. Dan beruntungnya mereka karena saat ini sang bos monster terlihat sedang terlelap tak bergeming sama sekali. Hwang Dong-suk bertanya pada salah satu anggotanya, apakah dia membawa alat untuk menambang mana kristal ini. Sepertinya disengaja. Semua orang berkata jika mereka lupa membawa alat untuk menambang, karena sebenarnya mereka juga tak pernah menyangka jika akan terdapat mana kristal sebanyak itu di gate rank C seperti ini. Maka dari itu mereka meninggalkan alat menambang mereka di luar gate. Lalu Hwang Dong-suk berkata pada Yeon Jin-ho dan Sung Ji-woo untuk berjaga di tempat bos monster ini sebentar, dan mereka akan mengambil semua peralatan yang tertinggal di luar gate. Awalnya Jin-ho tak setuju, karena mereka berdua akan ditinggal sendirian di ruang bos monster dan itu dia rasa sangatlah berbahaya. Namun Hwang Dong-suk meyakinkan Jin-ho jika bos itu tak akan bertindak kecuali mereka memasuki area teritori bos monster tersebut. Dan saat ini bos monster itu nampaknya sangat kenyang sekali hingga membuatnya tertidur panjang. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi kalian berdua, maka percayalah padaku jika kalian akan aman jika mengikuti perkataanku. Akhirnya mau tak mau Jin-woo dan Yeon Jin-ho pun hanya menuruti perintah dari sang ketua party. Saat semua hunter beranjak pergi, Jin-woo pun sangat yakin dan menyadari jika dengan semua anggota party mereka ini, mereka sudah sangat sering memasuki gate rank C dan melakukan hal yang sama berkali-kali pada semua orang yang akan mereka korbankan. Dan akhirnya benar-benar terbukti perasaan mengganjal dari Sung Jin-woo. Hwang Dong-suk pun meminta salah satu anggotanya untuk menutup pintu keluar dari ruangan bos monster ini. Dan hal itu akan mengunci Jin-woo dan Jin-ho di dalam ruangan bos monster hanya berdua saja. Dan ledakan pun terjadi di depan ruangan bos monster yang membuat pintu masuk terkubur puing-puing di sana. Jin-woo sangat yakin jika mereka semua adalah seorang lizard. Dengan pintu masuk yang sudah dirusak para bajingan itu, Jin-woo pun mengerti sekarang jika mereka semua adalah lizard. Sung Ji-woo mengingat saat raidnya terdahulu, salah seorang hunter mengingatkannya untuk waspada terhadap lizard. Terkadang ada seorang hunter yang memiliki sifat dan sikapnya menyerupai kadal atau lizard. Karena pekerjaan seorang hunter cukuplah berbahaya dan kecelakaan kerja di dalam dungeon sangatlah normal, maka jika terjadi tindak kriminal di dalam dungeon akan sangat sulit untuk para penegak hukum membuktikannya. Dan itulah mengapa tidak jarang terjadi tindak kriminal di dalam sebuah dungeon. Karena di dalam sebuah dungeon juga tak akan ada CCTV yang dapat dijadikan sebuah bukti. Akhirnya membuat para bajingan-bajingan itu tak dapat dihentikan. Semakin kamu lemah, maka semakin cepat kau akan dibuang karena tak berguna. Namun semakin kamu kuat, semua orang akan segera mencarimu. Itulah hukum dunia saat ini. Seperti layaknya kadal lizard, mereka akan memutuskan ekornya jika dirasa kau sudah lagi tak berguna bagi mereka. Lalu mereka akan membuangmu. Dan ini adalah saran dariku untukmu hunter terlemah di dunia. Kembali ke situasi terkini dari Sung Jin-woo dan Yeon Jin-ho yang sedang terjebak di dalam ruangan bos monster. Yeon Jin-ho sangat panik dan bingung harus melakukan apa karena tak ada jalan keluar bagi mereka saat ini. Sung Ji-woo terdiam karena saat ini mereka memang telah masuk ke dalam perangkat para bajingan itu. Melihat Jin-ho yang panik dan ingin segera keluar dari tempat mengerikan itu, akhirnya Jin-ho pun meletakkan tas beratnya di tanah. Jin-woo cukup terkesan dengan salah satu anak buah dari Hwang Dong-suk yang sudah menutup pintu itu dengan sangat rapi. Sebenarnya keluar dari sana bukanlah perkara yang sulit bagi Jin-woo saat ini. Namun yang jadi masalah di sini adalah bos monster yang terbangun karena suara ledakan sebelumnya. Monster rank C yang saat ini menjadi sosok bos monster di dungeon rank C ini.
Laba-laba raksasa itu sudah bersiap untuk menyantap Jinwoo dan Jinho di depannya. Nampak semua anggota party Hwang Dong-suk pun keluar dari gate rank C itu. Mereka membicarakan perihal bos monster serta Jinwoo dan Jinho yang ada di ruangan tersebut. Mereka sebenarnya bisa saja membunuh bos monster dan Jinwoo secara langsung di tempat itu. Namun Hwang Dong-suk pun berkata pada anak buahnya yang dia anggap bodoh, karena ketika mereka membunuh sang bos monster, maka dungeon akan tertutup dan tak ada waktu lagi bagi mereka untuk menambang mana kristal yang sangat melimpah itu. Hwang Dong-suk memiliki rencana, yaitu menumbalkan Jinwoo dan Jinho untuk menjadi makanan dari sang bos monster. Setelah sang bos monster kekenyangan, maka dia akan tertidur pulas. Dan mereka semua nanti bisa menambang sepuas hati tanpa perlu mengkhawatirkan bos monster yang sedang beristirahat. Dan jika nanti mana kristalnya tak dapat mereka bawa semua, jawabannya adalah mengambil semua perlengkapan yang Jinho gunakan. Karena mereka sadar perlengkapan yang bocah itu gunakan harganya sangatlah mahal. Lalu salah satu hunter yang sudah mengeluarkan sihir ledakan untuk menutup pintu tadi berkata pada Hwang Dong-suk. Menurutnya bos monster kali ini cukuplah agresif. Terlihat saat dia langsung terbangun karena ledakan yang dia buat. Lalu Hwang Dong-suk pun bertanya pada anak buahnya itu, apakah kira-kira mereka percaya diri saat menghabisi bos monster itu seorang diri? Tentu jawaban dari semua anak buahnya mengatakan jika hal itu tidaklah mungkin. Hwang Dong-suk pun merasakan hal yang sama, jika dia pun tak akan mampu melawan bos monster itu sendirian. Karena dia rasa, seekor bos monster tetaplah menjadi seekor bos monster, yang tentu memiliki kekuatan dan tingkat kesulitan yang luar biasa berbahayanya. Dan tak peduli seberapa kuat mereka berdua berjuang, mereka tak akan pernah bisa keluar dari tempat itu secara hidup-hidup. Kembali ke dalam ruangan bos monster, yang terlihat Jinwoo saat ini maju ke depan. Sun Jiwoo memperhatikan dengan sangat cermat bos monster yang ada di depannya. Dengan mata dan kaki yang sangat banyak serta gigi-gigi tajam yang ada di mulutnya, bisa dipastikan jika bos monster ini pada tingkatan yang berbeda dari bos monster tingkat rendah lainnya. Namun terlintas musuh bebuyutan dari Jinwoo, yaitu sang iblis patung falak yang sudah memberikan rasa trauma sebelumnya. Semua ini tentu tak ada apa-apanya dan tak dapat dibandingkan dengan bajingan iblis itu. Lalu Jinwoo pun maju dan berkata pada Jinwoo untuk mundur di belakangnya. Dengan belati yang tiba-tiba muncul di tangannya, Jinwoo pun berkata jika monster kecil di depannya saat ini adalah mangsanya. Jinho yang kebingungan tentu mempertanyakan apa yang akan Jinwoo lakukan. Dengan santainya Jinwoo berkata jika dia tentu akan membunuhnya. Jinwoo merasa jika otak dari hunter rank E di depannya saat ini sudahlah rusak. Karena bagaimana mungkin hunter rank E ingin membunuh monster rank C dan ditambah lagi musuhnya saat ini adalah seekor bos monster. Dalam hati Jinwoo pun sebenarnya juga memikirkan hal yang sama. Karena meski setelah kebangkitan keduanya, Jinwoo merasa masihlah sangat lemah. Namun ada hal yang membuatnya bingung saat ini. Semengerikan apapun bos monster yang ada di depannya saat ini, tak sedikit pun membuat Jinwoo ketakutan sama sekali. Monster Rasaka yang dilawan Jinwoo sebelumnya di Instant Dungeon kemungkinan memiliki rank D. Dan golem yang hancur karena pedang patahnya juga memiliki rank D. Jika dibandingkan dengan laba-laba raksasa ini, tentu dia lebih kuat dari kedua monster yang dihadapi Jinwoo sebelumnya. Dan kemungkinan saat ini Jinwoo menjadi sangatlah kuat di atas rank C, sehingga membuatnya tak merasakan ketakutan sama sekali saat melawan bos monster tersebut. Dengan cepat laba-laba itu menghampiri dan menyerang Jinwoo. Jinwoo melompat ke atas berusaha memberikan tebasan. Diketahui jika Jinwoo saat ini memiliki level 18, dan dia merasa bisa mengalahkan bos monster rank C ini sendirian. Tentu hal ini membuat Jinwoo terperangah melihat kemampuan tersembunyi dari Sung Jinwoo. Dengan senjata barunya yang lebih bagus, tentu Jinwoo berhasil mendaratkan serangan pada sang bos monster ini. Dan inilah yang dinamakan seorang hunter saat memburu seekor monster. Dimulailah perburuan yang sebenarnya dari Jinwoo saat ini, dengan belati tajamnya yang siap untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Jinho benar-benar sangat panik dengan apa yang dia saksikan saat ini. Karena bagaimana mungkin hunter di depannya yang bertarung dengan sangat lincah memiliki julukan yang terlemah di dunia. Jinho masih kebingungan dengan apa yang saat ini dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin hunter terlemah di dunia bergerak layaknya hunter kelas atas. Jinwoo sedikit kesulitan saat melawan bos monster ini dengan pisaunya. Tebasannya dirasa kurang dalam sehingga belum memberikan damage yang besar untuk lawannya. Jadi dia harus lebih dalam lagi saat memberikan tebasan pada sang bos monster itu. Namun seakan-akan monster ini tak memiliki titik lemah. Dengan 8 kakinya saja, bahkan dia bisa menghancurkan batu dengan sangat mudahnya.
Setiap serangan dari sang bos monster ini terasa sangatlah berbahaya. Sung Jinwoo berpikir jika tentu dia tidak boleh gegabah saat menyerang dan mendekati lawannya. Dia memanfaatkan kelincahannya untuk memberikan tebasan-tebasan dengan belati tajamnya. Yoon Jin-ho hanya mampu menyaksikan Sung Jinwoo yang bertarung dengan bos monster sendirian dengan wajah pucatnya. Bagaimana tidak pucat? Karena dia menyaksikan Hunter rank E dan memiliki julukan Hunter terlemah di dunia bisa bergerak secepat itu. Tentu Jinwoo pasti menyerahkan info ranknya dan diperiksa oleh asosiasi Hunter dengan sangat benar. Tak mungkin bagi asosiasi bisa membuat kesalahan saat memeriksa seorang Hunter. Namun dari yang Jinwoo cermati, semua gerakan Jinwoo bukanlah gerakan dari seorang Hunter rank E saja. Apakah mungkin Jinwoo adalah seorang ranker palsu? Memang terkadang di antara para Hunter ada beberapa Hunter yang bisa mengontrol kekuatan sihir mereka. Orang seperti itu bisa menurunkan kekuatan sihir mereka saat sedang menjalani evaluasi kekuatan. Dan orang yang suka menyembunyikan kekuatan seperti itu bisa disebut dengan ranker palsu. Masalah utamanya adalah seorang ranker palsu biasanya memiliki jiwa dan kebiasaan seperti seorang psikopat. Mereka sangat hobi dan suka membunuh orang untuk kesenangan semata. Menurut pandangan Jinwoo saat ini, jika Hunter Sung Jinwoo sangatlah berbahaya. Yoon Jin-ho hanya mampu terduduk lemas melihat kehebatan Sung Jinwoo yang sampai saat ini belum terkena serangan sama sekali. Dalam hati Sung Jinwoo, dia merasa sudah cukup lama saat melawan bos monster ini. Sekitar 5-10 menit, Sung Jinwoo sudah beradu kemampuan dengan sang bos monster itu. Tentu hal itu membuat staminanya terus menurun dan membuatnya kelelahan. Meski begitu, Jinwoo masih belum juga melukai sang bos monster dengan luka yang sangat fatal. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri ini dengan cepat sebelum staminanya habis terkuras. Satu cara yang mungkin bisa Jinwoo gunakan yaitu dengan efek dari dagger yang dia miliki saat ini, yaitu efek paralyze dan efek bleed, yang akan melukai sang bos monster itu terus-menerus. Pada umumnya, poin terpenting saat berburu monster adalah menyerang titik lemah mereka. Dan biasanya itu berada pada kepalanya, dan titik paling lemah adalah bagian mata. Namun tak hanya Jinwoo saja yang menyimpan senjata rahasianya. Ternyata laba-laba itu dapat menyemprotkan racun melalui mulutnya. Maka mau tak mau Jinwoo harus segera mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berusaha meningkatkan lagi kecepatannya untuk menutupi jarak dari sang bos monster. Dengan kuda-kuda yang sudah mantap, Jinwoo mengaktifkan skill sprint. Skill ini bisa meningkatkan 30% kecepatan dari sang pengguna. Sung Jinwoo melesat seperti angin mendekati sang bos monster dan sempat membuat Yoon Jin-ho sangat terkejut. Bertubi-tubi Sung Jinwoo menebas serta memberikan efek paralyze pada sang bos monster. Karena levelnya masihlah kecil, jadi efek paralyze itu tak bertahan lama. Dengan nafas terengah-engah, Sung Jinwoo mulai merasa kelelahan yang teramat sangat. Karena sudah kepalang tanggung, Sung Jinwoo meningkatkan kecepatannya lagi dan lagi. Meskipun itu akan segera membuatnya merasa kelelahan. Jinwoo beradu nasib dengan sang bos monster. Apakah dia yang akan kelelahan terlebih dahulu? Ataukah sang bos monster tumbang terlebih dahulu karena daggernya? Tiba-tiba Jinwoo terkena pukulan sedikit fatal dan membuatnya terpental ke dinding goa. Saat sang bos monster ingin memberikan serangan lanjutan, melompatlah Jinwoo ke arah kepala sang musuh dan menancapkan belati tajamnya berkali-kali. Pada akhirnya muncul notifikasi berurutan jika Jinwoo berhasil untuk naik level. Dan beruntung bagi Jinwoo, karena belum mengambil hadiah saat menyelesaikan daily quest yaitu status recovery. Hal itu membuatnya selamat dalam keadaan kritis sebelumnya. Yoon Jin-ho sangat terkejut karena melihat Hunter Sung Jinwoo yang terkenal sangat lemah dapat mengalahkan bos monster sendirian saja. Dan pada akhirnya, Yoon Jin-ho membawa tas berat yang sebelumnya dibawa oleh Sung Jinwoo sambil mengelurkan sebotol air minum. Yoon Jin-ho tak mau menjadi korban dari keganasan psikopat yang ada di depannya saat ini. Tak berselang lama ledakan kembali muncul dari pintu ruangan yang sempat tertutup sebelumnya. Terlihatlah sosok bayangan yang sangat familiar. Dari balik asap terlihatlah beberapa bayang-bayang seorang hunter. Ternyata itu adalah Hwang Dong-su serta seluruh anak buahnya yang sudah menjebak Sung Jinwoo dan Jin-ho. Mereka heran mengapa dua hunter yang sudah mereka tinggalkan di ruangan bos monster masih hidup sampai saat ini. Apakah bos monster itu dikalahkan oleh mereka berdua? Dan sebegitu tololkah bos monster laba-laba itu sampai bisa dikalahkan hanya dengan dua orang saja? Mereka semua membicarakan hal tersebut dan terus meremehkan Jinwoo dan Jin-ho. Hwang Dong-su pun memikirkan segala kemungkinan yang terjadi saat ini. Dan dia berpikir jika semua ini disebabkan oleh Yoon Jin-ho yang memiliki peralatan yang sangat bagus dan mahal. Karena tidak mungkin bagi Hunter rank E di sebelahnya membantu Yoon Jin-ho untuk membunuh bos monster itu.
Dan pasti equipnya memiliki efek khusus dan spesial sampai-sampai membuat bos monster itu mati di sana. Akhirnya Wang Dongsuk pun berusaha membujuk Yeon Jinwoo untuk kembali ke sisinya dan meninggalkan hunter terlemah rank E di sebelahnya itu. Wang Dongsuk pun sudah menyelidiki tentang latar belakang dari Yeon Jinwoo saat di luar tadi. Jika Yeon Jinwoo adalah seorang anak dari konglomerat kaya, yaitu Pak Yeon Myung Han dari kelompok arsitektur Yojin. Itu adalah ayahmu bukan Yeon Jinwoo? Bertanyalah Wang Dongsuk pada Yeon Jinwoo. Dengan ketus Jinwoo berkata jika memang benar lalu kenapa? Lalu Wang Dongsuk pun memberikan penawaran pada Jinwoo. Mereka akan mengampuni Jinwoo jika dia membunuh hunter lemah di sebelahnya yaitu Sung Jinwoo. Itu adalah penawaran satu-satunya yang diberikan untuk Jinwoo, ungkapnya. Jika Jinwoo tak mau melakukannya, maka mereka semua akan membunuh Sung Jinwoo dan Yeon Jinwoo di sana saat ini juga. Wang Dongsuk pun sedikit heran dengan wajah Yeon Jinwoo. Apakah wajah pucatnya itu dikarenakan dia takut dengan hukuman yang akan diberikan oleh pihak berwajib? Tentu hal itu tak akan terjadi karena kematian di dalam dungeon sudahlah sangat wajar. Atau mungkin memang Jinwoo takut kepada hunter rank E seperti Sung Jinwoo. Saat Jinwoo menanyakan pendapat dari Sung Jinwoo, pastinya Sung Jinwoo sudah menduganya jika dia akan dikhianati karena dia sangat lemah. Namun dengan tegas dan kuda-kuda yang sangat mantap, Yeon Jinwoo berdiri di depan Jinwoo dan akan melindunginya. Maka akhirnya semua anggota Wang Dongsuk pun menghunuskan pedangnya untuk menghabisi kedua bocah di depannya mereka saat ini. Saat hawa membunuh dikeluarkan oleh kelompok Wang Dongsuk, muncullah notifikasi darurat yang muncul di kepala Jinwoo. Jika misi khusus telah dibuat karena merasakan hawa membunuh terhadap pemain, maka Jinwoo diminta sistem untuk membunuh para pemain itu. Dan jika Jinwoo gagal dalam misi darurat itu, jantungnya akan berhenti setelah 0,2 detik selanjutnya. Saat Jinwoo masih kebingungan dengan misi darurat dari sistem yang diberikan untuknya, salah satu skill ledakan mengarah padanya dan membuatnya terkena serangan itu dengan telak hingga membuatnya terlempar ke dinding goa. Yeon Jinwoo hanya bisa memandangi hunter Sung Jinwoo yang tergeletak tertimbung oleh puing-puing dinding di sana. Saat tergeletak di sana, Jinwoo pun melupakan satu hal yang sangat penting. Kata-kata mengapa terus-terusan muncul dalam otaknya. Mengapa Jinwoo sampai melupakan tempat apa ini? Tempat di mana mereka yang masuk harus bertahan hidup dari segala mara bahaya yang akan datang. Ya, mungkin pikiran Sung Jinwoo selama ini sudah salah. Selama ini dia sudah keluar masuk dalam dungeon berkali-kali, terluka lalu disembuhkan terus berulang-ulang. Dan sampai pada akhirnya, Jinwoo menganggap tempat ini tak sebegitu berbahaya. Sistemnya saat ini memberikan misi untuk membunuh para musuh. Dan jika dia tidak melakukannya, maka Jinwoo lah yang akan mati karena akan dibunuh oleh para bajingan itu ataupun oleh sistem. Mau tak mau dia harus melakukannya karena juga itu bentuk pertahanan dari sistem untuk melindungi sang player. Dengan darah yang menutupi sebagian kepalanya, Jinwoo hanya memiliki poin health setengah saja saat ini. Dia sadar adanya sistem ingin membuat Jinwoo menjadi lebih kuat lagi. Dan sistem kali ini menggunakan Jinwoo. Dan Jinwoo memanfaatkan sistem tersebut untuk menjadi lebih kuat lagi. Beberapa hunter bertanya pada salah satu hunter yang telah menyerang Jinwoo. Mengapa dirinya tak menyerang Jinwoo dengan serius hingga membuatnya masih hidup di sana? Dalam hatinya sendiri pun dia merasa jika sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya tadi. Namun mengapa Jinwoo tak juga mati yang padahal dia hanya seorang hunter rank E yang sangat lemah. Dengan aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Sung Jinwoo, dia melewati Yeon Jinwoo dan mendekati semua anggota Wang Dongsuk di sana. Lalu Jinwoo bertanya, apakah kalian tak merasakan rasa penyesalan ketika bermain-main dengan nyawa seseorang? Apakah kalian sudah siap dengan konsekuensinya? Jika kalian adalah seorang pemburu atau hunter, maka kalian juga harus siap untuk diburu, bukan? Dan majulah salah satu anak buah Wang Dongsuk dengan sangat percaya diri meremehkan Jinwoo yang mereka anggap sangatlah lemah. Lalu dengan tenang Jinwoo menempelkan belati yang tiba-tiba muncul dari tangannya ke leher hunter itu. Dan dengan sedikit gerakan saja, kepala dari hunter itu pun terputus dan memuncratkan darah. Hal itu tentu membuat Yeon Jinwoo dan Wang Dongsuk pun serta semua orang di sana sangat terkejut. Bagaimana bisa hunter lemah seperti Sung Jinwoo dengan entengnya membunuh teman mereka sangat mudah. Dengan wajah yang sangat ganas, Jinwoo pun mulai berhitung akan jumlah korban yang akan dia bunuh setelah ini. Nampak notifikasi menunjukkan jika musuh yang belum terbunuh 7 dan musuh yang sudah terbunuh 1. Akhirnya Sung Jinwoo, hunter terlemah di dunia saat ini, telah membunuh seorang manusia. Meskipun hal ini merupakan misi yang didapatkan dari sistem,
Tak merubah fakta jika saat ini Jinwo sudah membunuh makhluk yang memiliki spesies yang sama dengannya. Jinwo beranggapan jika dia tak melakukan hal tersebut maka dia yang akan mati saat itu juga. Karena sistem itu sendiri ataupun dia akan dibunuh oleh para bajingan ini. Jinwo tak bisa lari lagi saat ini. Dan dia harus segera mungkin menuntaskan tugas yang sudah diberikan oleh sistem tersebut. Dan jika di dunia ini orang yang kuatlah yang akan tetap hidup, maka jawabannya tentu sudah didapatkan oleh Jinwo. Jinwo haruslah menjadi lebih kuat lagi dan lagi. Lalu Wang Dongsuk yang sedikit terkejut meminta penyihir di timnya untuk menyerang kembali Sung Jinwo. Tapi dengan sangat cepat Sung Jinwo bergerak layaknya seorang hantu berpindah dan menebas penyihir itu dengan sangat cepat. Karena di sini Jinwo juga merasa jika sihir yang dimiliki hunter itu sangatlah menyebalkan. Akhirnya semua hunter di sana mulai bergerak mengepung Sung Jinwo. Setelah melihat hal yang sangat mengerikan itu terjadi begitu cepat, Wang Dongsuk pun merencanakan sesuatu. Namun apalah daya, satu persatu anak buahnya dari Wang Dongsuk pun terbunuh dengan sangat mudahnya di tangan Sung Jinwo. Semua ketakutan dengan serangan-serangan yang diberikan oleh Sung Jinwo. Karena saat ini mereka tertebas dan terkena efek paralyze serta efek bleed secara bersamaan. Semuanya terjadi dengan begitu cepat, sampai-sampai membuat Wang Dongsuk pun pucat dan tak dapat bergerak karena keterkejutannya. Wang Dongsuk pun mengerti sekarang jika bos monster ini dibunuh oleh Sung Jinwo dan bukanlah Yun Jinho yang sudah menghabisinya. Dia yang sangat marah terhadap Sung Jinwo yang sudah menyembunyikan kekuatan aslinya sedari awal pun mencoba mengeluarkan sebuah skill. Dan Wang Dongsuk pun juga berkata jika tak semua rank C memiliki kekuatan yang setara. Dengan skill empowernya, si Huang pun merasa mendapatkan kekuatan yang berlebih. Dan dia beranggapan, tak mungkin jika setelah mengalahkan bos monster Jinwo tak merasakan rasa lelah sama sekali. Maka dia berusaha menyerang langsung Sung Jinwo dengan beradu kekuatan. Dia yakin jika hunter yang hanya fokus terhadap kecepatan dan kelincahan tak akan mampu beradu kekuatan dengannya saat ini. Namun saat sudah mendekat, hanya dengan telapak tangannya Jinwo membuat Wang Dongsuk pun tergeletak di tanah. Dengan lirih Jinwo pun berkata pada sang pemimpin party, jika ada hal yang tak dia ketahui tentang Jinwo. Jika dia adalah seorang hunter yang terus-menerus akan bertambah kuat tanpa henti. Dengan masih tergeletak di tanah, dia tak tahu dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah mungkin hunter rank E lemah seperti Jinwo menghantamnya ke tanah hanya dengan satu telapak tangannya saja? Dia merasa jika Jinwo adalah seorang rengkel palsu, jadi dia berusaha memohon untuk tak membunuhnya. Wang Dongsuk pun berjanji akan memberikan banyak uang untuk Sung Jinwo sebagai gantinya. Lalu dengan sangat tegas Jinwo bertanya pada Wang Dongsuk, jika apakah benar bajingan sepertimu meminta pengampunan pada orang yang sudah kau coba bunuh sebanyak 3 kali. Dengan nada yang bergetar, Wang Dongsuk pun menakut-nakuti Jinwo jika dia tak akan pernah lolos dari penyelidikan nanti. Namun dengan cerdiknya Jinwo berkata, bukankah kau Wang Dongsuk yang berkata jika tak akan ada yang tahu kejadian apa yang akan terjadi di dalam dungeon? Tanpa basa-basi lagi terpenggarlah kepala Wang Dongsuk dengan dagger tajam milik Jinwo. Dengan darah yang menciprat ke arahnya, Jinwo pun merasa tubuhnya semakin berubah lagi dan membuat bajunya menjadi tak muat di badannya saat ini. Lalu Jinwo menoleh ke arah Yun Jinho yang sepertinya mengalami syok berat karena melihat pembunuhan antara manusia. Setelah itu dia dan Jinwo beranjak pergi dari tempat yang akan runtuh itu. Dan juga terlihat jika setelah menyelesaikan misi, Jinwo mendapatkan hadiah yang cukup menarik dari sistem. Jinwo mendapatkan salah satu skill yaitu Bloodlust yang akan membuat target mendapatkan efek fear atau ketakutan dan membuat sang target akan kehilangan status hingga 50%. Lalu terlihatlah di Washington DC, Amerika, terlihat seorang pria terbangun dari tidurnya.